Ekspor import itu kan ada kegiatan usaha, ya kan, ada uang di sana yang keluar masuk, apalagi yang hubungan dengan supply dan demand gitu kan. Sebenarnya tertarik bisnis ekspor juga gitu kan, karena barang. Balik lagi di CCTV, coba-coba tanya Vando, apa kabar guys semuanya? Baik? Oh iya, lupa ya. Gimana kalau kita CCTV? Coba-coba tanya Vando. Jreng. Ya. Kemarin ada nggak sih? Saya sampai lupa loh. Ada jargon itu. Oke. Hari ini seperti biasa membahas CCTV. Kalian sudah tahu ya. Harusnya sudah 20-an episode. Masih nggak tahu sih. Gitu. Cuman kalau yang baru nonton, ini tuh segmennya. Jadi kalian coba tanya ke saya, Vando. Terus kemudian akan saya jawab mengenai hal-hal apa ya namanya. Yang memang kita akan bahas dulu. Jadi kita bahas. Contoh sekarang nih kita mau bahas ekspor import, kita lempar di Instagram, kemudian kalian tinggal tanya aja gitu kan, kira-kira apa yang mau ditanya dari si ekspor import itu. Nah abis itu nanti kita jawab di akhir sesi gitu. Nah sekarang seperti biasa kita akan ngebahas fun fact-nya. Nah fun fact-nya kali ini yang berhubungan dengan ekspor import. Oke, nah nanti yang mungkin yang lagi merambah ke arah ekspor import bisa nanti kita bahas dan kasih penjelasan di sini ya, karena nanti tim 2JJ kita ya yang biasa memberikan data. Sekarang fun fact-nya ya, revolusi industri 4.0 menuntut sektor bisnis ekspor import untuk berkembang dan berinovasi. Meski tidak mudah, kedua hal ini itu mesti dijalankan agar berkelangsungan usaha terjaga ya. Selain itu, dengan berinovasi, sektor bisnis tersebut dapat meningkatkan nilai pokoknya yang memperluas jangkauan konsumen. Ya kan, salah satu caranya menghadapinya yaitu dengan membuat strategi rencana dan memahami solusi terhadap tantangan tersebut. Penurunan kegiatan ekspor. Dalam rilis Badan Pusat Statistik, nah ini kita terkenal banget nih. Ini BPS ini sering dipakai di kita ya. Nilai ekspor pada Juni 2023 sebesar 20,61 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini lebih rendah 5,08% dibandingkan bulan sebelumnya dan anjlok 21,18% dibandingin posisi pada Juni 2022. Adapun sektor non-migas senilai 19,34 miliar dolar AS atau merosot 5,17% daripada Mei 2023. Itu fun fact-nya. Jadi sepertinya ada penurunan ya dalam ekspor ini. Sebenarnya kalau ekspor sih harusnya nggak ada masalah ya, cuma kalau impor kemarin sempat ada masalah, ada pembatasan barang yang memang masuk ke Indonesianya. Lanjut ya. Menurut Sekretaris Utama BPS, Akto Mardianto, melorotnya nilai ekspor tersebut disebabkan oleh penurunan harga sejumlah komoditas unggulan di pasar global pada Juni 2023. Ya, harga batu bara dan minyak kelapa sawit misalnya masing-masing turun 13% dan 12,5% dibandingkan bulan sebelumnya. Jadi ada penurunan harga di komoditas ya. Oke. Adapun sektor dengan penurunan kinerja ekspor paling dalam ialah sektor pertambangan. Kondisi ini terjadi akibat penurunan harga sejumlah komoditas sumber daya di pasar global pada Juni 2023 ekspor 3,73 miliar dolar AS. Angka itu itu lebih rendah 37,49% dibandingkan Juni 2022 dan 15,3% dibandingkan Mei 2023. Ya banyak banget ya, miliar dolar gitu ya. Oke. Ini itu BTW itu hasil semua transaksi yang ada di ekspor ya, berarti itu dijumlahkan. Memang kan kuantitasnya besar ya, nilainya juga gede gitu kan, sehingga angkanya pasti akan mengejutkan itu. Kemudian fun fact selanjutnya, penurunan kegiatan import. Nah, total import pada tahun 2023 sebesar 17,15 miliar dolar Amerika Serikat dan 14,93 miliar dolar Amerika Serikat. Di antaranya nilai import non-migas. Oke, nilai itu merosot 18,35% dibanding Juni 2022 dan lebih rendah 19,4% dibandingkan Mei 2023. Oke, ada penurunan. Oke, berarti bisnisnya juga memang lagi banyak penurunan ya di 2023 ini terutama ya. Terus import bahan baku juga bahan baku atau penolong pada Juni 2023 senilai 12,36%. Angka tersebut berperan 72,06% terhadap total nilai import.
Import kelompok barang itu terkontraksi dari total import pada Juni 2022 dan 2023 yang masing-masing senilai 16,23 miliar dolar Amerika Serikat dan 15,31 miliar dolar Amerika Serikat. Oke, kesimpulannya, dengan kinerja ekspor dan impor tersebut, neraca perdagangan pada Juni 2023 senilai 3,45 miliar dolar AS dan melonjak drastis dibandingkan bulan sebelumnya, yang sekitar 430 juta dolar AS, walaupun memang penurunan ekspor lebih besar dibandingkan impor. Oke, harus ada grafik, ini muncul. Nah, ini kegiatan impor di Mei 2023 ya, dibandingkan ya Mei sampai Mei ya, perbandingan antara Mei 2022 dan 2023 ya. Yang ungu itu import non migasnya, ya kan. Kalau yang orange itu import non migasnya DO. Oke, sip. Langsung ya pertanyaan ya. Pokoknya itu ya gambarnya ya. Nanti kalian bisa lihat ya. Sebenarnya kita tipis-tipis saja bahasnya ya, gitu kan. Karena saya juga tidak bisa mendalami ekspor import ini, tapi mungkin nanti ada insight tambahan lagi ya dari saya mengenai pertanyaan dari kalian ya, gitu. Semoga saya punya pengalaman yang bagus. Tapi yang pasti definisi yang tadi kalau dilihat memang ada penurunan dari sisi ekspor dan importnya ya kan, karena memang beberapa kemarin informasi kemarin tuh kita sebenarnya lagi ngebatasin import. Nah, cuman kalau yang ekspor ini ada penurunan dari sektor pertambangan ya kan, karena penurunan harga sejumlah komoditas sumber daya di pasar global. Jadi pasar global nih, harga komoditasnya itu kayak tadi batu bara gitu kan, dan yang lainnya. Oh ya, di batu bara, minyak sawit, ya kelapa sawit, sama dan yang lainnya tuh komoditas itu lagi turun nih di pasar global. Jadi kita nggak mau ekspor gitu kalau dilihat ya. Jadi karena ada penurunan nilai itu, ya mendingan mungkin ditahan dulu atau gimana gitu, karena kan harganya lagi jatuh gitu. Jadi ekspornya kita lagi agak turun, dan impor juga kemarin kalau nggak salah ada pembatasan, jadi dari luar nggak boleh masuk, karena memang kita mau coba manfaatin yang memang benar-benar ada di Indonesia ya, maksudnya mungkin kayak beras gitu, atau komoditi lain yang memang sebenarnya di Indonesia tuh ada, jadi nggak usah import gitu, jadi mendingan pakai yang lokal aja. Oke, question. Silakan pertanyaannya. Ada yang nanya nih Mas, katanya, apakah ekspor impor ini merupakan kunci penting bagi keberlangsungan bisnis? Ya betul, jadi bisa juga itu sebagai kunci utama juga ya, karena ekspor impor itu kan ada kegiatan usaha ya kan, ada uang di sana yang keluar masuk gitu kan, sehingga pasti mempengaruhi terhadap bisnis gitu kan. Jadi kayak kamu misalkan, kita simpelnya aja ya, kamu mau ekspor barang misalkan keluar gitu kan, yang biasanya yang laku tuh kayak bahan baku gitu ya, bener, kayak mungkin tadi kayak kelapa sawit, tapi yang paling simpelnya mungkin kamu mau jual kacang misalkan gitu kan, atau misalkan mau jual bumbu pecel. Saya pernah dengar ada bumbu pecel bisa langsung diekspor ya gitu kan. Terus kemudian juga mungkin bahan-bahan yang atau kerajinan tangan kalian gitu mau diekspor, kan berarti pasar kalian meluas gitu kan, bukan cuma di Indonesia tapi di luar negeri pun bisa gitu ya. Nggak usah jauh, mungkin di Asia dulu gitu kan, baru ke Eropa gitu kan. Jadi itu yang bisa memperkuat bisnis kalian gitu. Kalau ekspor harusnya masih sering didukung sama pemerintah ya, tapi kalau import kadang dibatasi juga gitu. Oke, lanjut. Ini ada lagi nih Mas, katanya ekspor impor negara ini kan lagi turun ya. Apakah itu bisa kasih impact ke bisnis di Indonesia enggak? Oh pasti dong, kan semuanya ketahan ya. Kan ekspor impor turun itu ada penyebabnya pasti ya kan, sehingga harusnya terkirim jadinya nggak terkirim, harusnya keluar jadi nggak keluar, harusnya masuk jadi nggak masuk gitu kan. Makanya nilai ekspor impor itunya turun gitu, dan otomatis yang biasanya harusnya kita terima barangnya atau kita kirim barangnya itu ya jadi terhambat semua, sehingga bisnisnya nggak jalan gitu kan. Jadi ada banyak bisnis yang tertahan karena memang kebijakan dari ekspor impor tersebut, sama iklim harganya juga gitu, iklim terhadap perdagangannya juga akan sangat berpengaruh gitu. Tadi misalkan kamu jual tadi lah sambal pecel tadi ya gitu, sambal pecel keluar. Nah biasanya tuh kalau dijual di luar tuh harganya lagi bagus gitu kan,
Misalkan kamu bisa jual 10.000. Nah, tapi karena si kacangnya ini lagi banyak, lagi menjamur dan sehingga jadi murah gitu kan, sehingga kamu tidak bisa bersaing sambal pecel kamu itu di luar sana dengan negara-negara yang lain gitu. Sehingga itu akan membuat bisnis juga akan terhambat gitu ya. Itu contohnya. Lanjut. Mas, sebagai pembisnis nih, ada nggak sih tip dari Mas buat nentuin calon pasar yang potensial? Untuk? Ekspor impor. Potensial ekspor impor. Tipsnya ya, sebenarnya gini, yang pasti harus pastiin dulu harga kita contoh di ekspor, ekspor ya. Kita contoh lagi bumbu pecel yang tadi ya. Kalau misalkan potensial itu cari dulu di sana pada doyan kacang atau enggak gitu kan. Di sana tuh kacang laku di mana. Misalkan contoh kita mau jual ke Vietnam misalkan gitu ya. Nah, di Vietnam itu bumbu kacang itu disukai nggak sih sama mereka? Terus kacang itu biasanya diolahnya jadi apa? Ya, bukan hanya di Vietnam. Vietnam tuh ada kota-kota lain. Mungkin kota-kota ini nggak suka kacang, mungkin kota yang lain suka gitu. Jadi harus dilihat secara geografis bisnisnya juga seperti apa gitu kan. Kacang kita tuh bisa dijualnya kemana gitu kan. Kita ambil satu kota aja mungkin untuk ekspor udah lumayan agak cukup misalkan ya, sehingga mereka bisa mendistribusikan lagi ke yang lain gitu kan. Nah, tapi balik lagi dilihat di sana. Kacang ini, bumbu pecel ini tuh bisa masuk ke sana atau enggak. Terus bisa aja, bisa, tapi rasanya lagi harus ke Vietnaman ya. Berarti kita harus ngolah bumbu kacang itu buat bisa dijual di sana gitu. Terus cari juga ada orang yang bisa ngejualin nggak di sana gitu kan. Misalkan kamu punya rekan gitu kan di sana, TKI misalkan gitu atau TKW. Ini di sini di tempat gue tuh bumbu kacangnya enak nih, tapi lo harus tambahin gini. Oh yaudah, lu mau nggak jualin? Tapi nanti gue kirim dari Indonesia gitu kan. Nah, itu cari marketnya tuh kayak gitu juga. Ya kan, oh iya bisa nih, gue nanti ada kenal warung ini di Vietnam, toko ini gue ada kenalan, nanti gue bisa didistribusiin di sana gitu. Yang pasti karena ekspor import berhubungannya dengan lintas negara gitu kan, jadi itu harus diobservasi lebih dalam lagi gitu kan, apalagi yang hubungan dengan supply dan demand gitu kan. Nah, kalau import berarti kalau import ya berarti lihat barang di sana yang mereka jual ke kita itu di Indonesia laku nggak? Nah, itu lebih enak karena kan negara sendiri gitu ya. Jadi barang-barang yang memang sekiranya perlu dan laku di Indonesia ya kita bisa cari di luar negeri dengan harga yang lebih murah dan dijual di Indonesia lebih mahal gitu. Jadi itu harus memang secara geografis hubungannya karena ekspor import gitu kan. Sehingga itu nanti akan laku atau enggak di negara tersebut atau di negara Indonesia ini. Ya, gitu kurang lebihnya. Ini ada lagi katanya, biasanya hambatan apa sih yang kemungkinan bisa dihadapi kalau bisnis kita mau melakukan ekspor impor? Hambatannya udah pasti secara logistik ya, karena kalau logistik itu kan kita hubungannya sama darat, laut, udara gitu kan. Itu tuh yang kita nggak bisa predik semuanya gitu kan. Biasanya kan ada ETA-nya atau estimate time arrive gitu kan, ada ETD-nya gitu kan. Nah, itu yang memang harus jadi concern gitu kan, sehingga challenge-nya adalah kita nggak tahu, kayak kemarin ada terusan Panama yang macet berapa hari gitu kan, itu kan pasti mengganggu semua logistik gitu kan. Nah, itu yang tidak bisa dipredik karena hubungannya sama alam juga gitu. Jadi challenging-nya yang harus diperhatikan adalah dari sisi di sana. Dan satu lagi adalah kualitas terhadap barang ya kan yang kalian kirim ya kan, karena kalau misalkan logistiknya lama, otomatis barang kalian juga harus bertahan lama gitu kan. Kalau diprediksi ini akan 2 bulan, 3 bulan atau berapa hari di laut, ya berarti kalian harus memprediksi barang kalian tuh kuat lebih lama lagi di perjalanan gitu, sehingga pas nyampe sana nggak rusak, nggak basi gitu kan. Kualitas packagingnya juga harus bagus gitu kan, sehingga itu yang harus diperhatikan utamanya sih itu. Kalau misalkan barang kalian nggak bisa mencakupi terhadap kualitas itu, ya itu tidak akan bisa bertahan lama. Jadi yang ada nyampe sana rusak, nyampe sana basi, nyampe sana kualitasnya nggak bagus, nggak fresh gitu, itu sayang. Jadi membuat penilaian negatif terhadap produk kalian gitu. Oke. Ada lagi? Masih ada. Bisa nggak sih Mas kalau bisnis berjalan tanpa melakukan kegiatan ekspor impor? Bisa aja. Ya mungkin kan ekspor impor kan hubungannya sama luar negeri ya, tapi kalau di Indonesia kan sebenarnya kalian bisa mendeliver barang kalian ke daerah-daerah sekitar yang paling dekat ya. Misalkan kamu Tangerang, berarti pabriknya di Tangerang, dikirimnya ke Jakarta, ke Depok, mungkin ke Jawa Tengah, Jawa Timur, misalkan masih bisa gitu kan. Tapi nggak harus ya, memang harus keluar negeri gitu.
Kecuali memang pasarnya tadi ya udah melalui observasi yang panjang, udah tahu marketnya kayak gimana, itu dikirim ke luar negeri ya silahkan gitu kan. Terus kalau misalkan kalian juga mau impor, misalkan ternyata barangnya bisa dibuat di Indonesia gitu kan dengan harga yang cukup bersaing dengan barang-barang dari luar, ya why not gitu. Jadi nggak harus melakukan bisnis import-impor itu gitu ya. Oke, berarti terakhir nih pertanyaan Pamungkas. Oh, Pamungkas ya, Bambang Pamungkas. Kalau Mas tim yang lebih prefer ke impor atau ekspor kalau punya bisnis? Kalau punya bisnis kesempatan itu sih saya lebih baik ekspor ya. Challenge-nya lumayan ya, karena kan hubungannya sama luar negeri gitu ya, mana tahu bisa jalan-jalan sekalian ke sana gitu kan. Jadi sebenarnya tertarik bisnis ekspor juga gitu kan, karena barang yang kita buat ini gitu kan, apakah bisa diterima di luar sana ya. Kadang kan memang harus diuji dulu di Indonesia kayak gimana, cuman di luarnya tuh kayak gimana, responnya tuh kayak gimana gitu. Kita mungkin pasarnya akan lebih rumit, cuman challenge-nya mungkin akan di sana lebih enak ya gitu. Kalau import itu kita harus tahu barangnya apa dijual ke Indonesia. Ya memang mungkin akan lebih gampang ya secara bisnis, tapi kayak challenge-nya agak kurang gitu. Tapi kalau misalkan dikasih posisi harus ekspor, harus pilih ekspor atau import, kayaknya saya lebih milih ekspor gitu. Oke. Cukup? Gimana kabar, waktu aman? Aman ya. Oke, cukup ya dari CCTV kali ini masalah ekspor dan import. Semoga bermanfaat, apalagi data-data yang tadi kalian bisa lihat sendiri ya. Nanti mungkin biasanya udah ada editing untuk bisa kalian baca sendiri gitu ya, tanpa harus saya bacain ya. Jangan lupa ya untuk like, di komen juga di bawah, dan subscribe komen kita, dan jangan lupa di share untuk ke teman-teman yang lainnya kalau ini bermanfaat, yang mau bisnis ekspor import. Mungkin bisa jadi bisa jadi insight buat kalian semua, bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, terima kasih, bye bye.